lagi dengan saya, Bu Ariska, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mempelajari tentang pelajaran, marilah kita simak untuk mengapresiasi budaya, yaitu menyimak tentang nyanyian-nyanyian Jawa atau tembang Jawa. Marilah kita simak bersama. Sampun nyicip yang pratangga pati kawaryan mancara jagat saisine makaten ambeking Narapati sumpah padang yakti Bring tita sadarum. Oke, itu tadi adalah tembang-tembang Jawa yang sudah Bu Ariska putarkan. Kemudian gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian jaga jarak. Di pandemi seperti ini kita harus selalu menaati protokol kesehatan ya. Oke, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, yaitu tentang teks negosiasi. Kita simak bersama ya. Semangat! Oke, langsung saja kita mulai teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan menjadi kesepakatan yang dijunjung tinggi kedua belah pihak tersebut. Kemudian ada struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi, merupakan pemaparan pendahuluan. Nah, dari pihak ke satu dan pihak kedua itu mempelajari paparan masing-masing sehingga permasalahannya menjadi jelas. Kemudian yang kedua adalah pengajuan, merupakan konsep kedua belah pihak untuk bahan pertimbangan menuju tahap-tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada penawaran, merupakan alternatif-alternatif solusi yang harus dipertimbangkan untuk menghitung segala kemungkinan yang terjadi dengan resiko yang paling kecil. Kemudian yang keempat ada persetujuan, merupakan proses memilih solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup, merupakan simpulan pembicaraan yang final. Kemudian ada kaidah teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, masing-masing dapat mewakili diri sendiri atau dapat juga mewakili perusahaan atau lembaga. Yang kedua, menggunakan bahasa lisan, didukung gerak tubuh dan ekspresi wajah, yaitu dilakukan dengan secara sikap negosiator, setuju atau tidaknya terlihat jelas di dalam raut wajah tersebut. Kemudian yang ketiga, mengandung konflik atau pertentangan atau perselisihan, karena persoalan atau ketidakjelasan terhadap suatu hal tersebut. Umumnya dilakukan dalam rangka kerjasama tertentu. Kemudian yang keempat, ada tawar-menawar atau tukar-menukar. Nah, di dalam tukar-menukar, suatu kebijakan atau kesepakatan atau penyelesaian persoalan merupakan hal-hal yang melatar belakangi sebuah perilaku negosiasi tersebut. Kemudian yang kelima, menyangkut keinginan atau hal yang belum terjadi. Misalnya, oleh itu,
perlu diatur kesepakatan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan kesaksian bersama. Kemudian yang terakhir, berakhir sepakat atau tidak sepakat. Jika negosiasi itu dilakukan dengan kesepahaman, besar kemungkinan masing-masing pihak menyepakati ketentuan-ketentuan baru. Sebaliknya, jika tiap-tiap pihak bertahan dengan posisinya, tidak terjadi kesepakatan kerjasama. Kemudian, langkah terakhir untuk memahami sebuah proses negosiasi, apakah negosiasi berhasil ataukah tidak, adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah analisis terhadap proses negosiasi selesai. Kemudian, mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada proses negosiasi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. Kemudian yang kedua, mencari informasi tentang pihak lawan. Yang ketiga, mempersiapkan daftar pernyataan keputusan yang akan kita berikan, serta alternatifnya. Dan yang terakhir, mengusulkan agenda tim negosiator serta tempat negosiasi yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak, seperti itu. Kemudian, ada taktik negosiasi. Yang pertama, ketahui dulu alternatif terbaik kamu. Jadi, dalam alternatif terbaik itu pada tahap apa yang kamu keluar dari negosiasi. Posisi negosiasi tersebut itu diusulkan oleh pihak lain, dibandingkan. Kemudian, yang kedua, taktiknya adalah ketahui tujuan pihak lawan yang sebenarnya. Masing-masing bernegosiasi akan tahu apa yang diinginkan oleh pihak lain dan mengapa mereka menginginkannya. Kemudian yang ketiga, kendalikan keadaan. Harus selalu melakukan pembicaraan di tempat yang netral, misalnya di hotel atau ruang konversi. Negosiator yang tidak berpengalaman biasanya gagal untuk menyadari bahwa pihak lain akan mendapat keuntungan jika negosiasi dilakukan di wilayah pihak mereka. Kemudian, yang keempat, gunakan kriteria yang objektif. Penawaran dari masing-masing pihak itu meningkatkan peluang kamu untuk mendapatkan kepuasan. Kemudian yang kelima, data semua bahan yang dinegosiasikan itu menjadi bahan-bahan yang terpisah dan mintalah pihak lain untuk menambahkannya. Kemudian, selanjutnya yang keenam, pemilihan waktu adalah segalanya. Nah, tanggal, bulan, waktu, dan berbagai kondisi umum dapat mempengaruhi hasil negosiasi tersebut. Kemudian, putuskan seberapa tinggi yang kamu anggap tinggi. Misalnya, dalam proses negosiasi, keputusan paling penting yang akan kamu buat itu dipikirkan terlebih dahulu baik-baik. Kemudian, yang ke-8, personalitas. Salah satu anggota tim kamu dapat bersikap bersahabat pada orang-orang dari pihak lawan agar mendapat kepercayaan dan dukungan dari mereka. Jadi, anggota tim lain dapat bersikap menyulitkan, marah, mengancam, dan menyakitkan bahwa dia akan mempertahankan tuntutannya. Maka pilihlah lawan yang menghindari konfrontasi dan lebih memilih untuk bekerja sama denganmu. Kemudian, yang ke-9, kendalikan emosi, tetap tenang. Ke-10, penawaran jual beli timbal balik. Kemudian, yang ke-11, gunakan seorang saksi ahli. Ke-12, temukan kesamaan. Nah, dalam kesamaan itu memuaskan. Jika kamu pihak lain mengatur tahap untuk kesepakatan ini, dapat dilakukan dengan cara memutuskan hasil apa yang membuat kamu berdua jadi lebih bersama. Antara lain, sama-sama ingin mencapai kata sepakat, seperti itu. Kemudian, selanjutnya, tentukan deadline. Jangan selalu menyembunyikan kelemahan, mengadakan rapat, memanfaatkan bahan-bahan yang dibuang. Jadi, dalam bernegosiasi, sediakan waktu untuk mengidentifikasi hal-hal yang kamu anggap berharga. Kemudian, setuju sesuatu secara cepat, berikan penawaran pertama dan terbaik, bersikap. Dalam bersikap, kita harus berakting. Sedikit berakting karena bisa
Disebut dengan bersikap itu menambahkan kesan bahwa posisi kamu kuat dan tidak tergoyah, seperti itu. Kemudian tawarkan beberapa pilihan, menunggu sebelum membalas, dan fleksibel. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang teks negosiasi. Kemudian tugasnya adalah mencari satu teks negosiasi di media cetak atau elektronik, bisa apa aja boleh. Kemudian analisislah teks tersebut berdasarkan strukturnya. Nah, tugas tersebut dikirim ke WA Bu Ariska ya. Terima kasih. Tadi adalah pembelajaran tentang teks negosiasi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu, dikumpul di nomor Bu Ariska melalui chat WhatsApp. Kemudian jika ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar di YouTube. Kemudian cukupkan sekian dari Bu Ariska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu ya.